Halo, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita sudah ketemu lagi di pertemuan kelima ya, di modul kedua. Dan kali ini kita akan membahas tentang berbagai jenis media sosial, khususnya pada pertemuan ini, yaitu ada LinkedIn, ada Twitter, dan ada WhatsApp, dan khusus untuk bisnis. Nah, baik teman-teman, saya coba share screen ya. Oke. Oke, ini sudah kelihatan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih banyak mendalam tentang bagaimana sih LinkedIn, bagaimana sih Twitter, dan bagaimana sih WhatsApp jika digunakan dalam bisnis. Apa-apa saja kriterianya, gitu ya. Nah, untuk kesempatan ini kita akan mempunyai tujuan ya, yaitu memahami penggunaan LinkedIn dalam pemasaran. Kita akan membahas juga bagaimana penggunaan Twitter dalam pemasaran, begitupun dengan penggunaan WhatsApp dalam pemasaran, dan membuat konten marketing di LinkedIn, Twitter, dan WhatsApp. Jadi selain memahami, teman-teman juga perlu untuk membuat secara langsung, ya. Nanti teman-teman akan saya berikan instruksinya di akhir. Nah, kita masuk dulu teman-teman ya. LinkedIn. Ya, kita masuk di LinkedIn. Kita ketahui bahwa LinkedIn adalah salah satu platform yang sangat profesional. Oleh karena itu, dia juga punya identitas sendiri dalam memasarkan produknya. Nah, di sini LinkedIn dikatakan sebagai jaringan terbesar, jaringan profesional terbesar di dunia, ya, di dalam internet ini. Nah, teman-teman dapat menggunakan LinkedIn untuk menemukan pekerjaan yang tepat, untuk magang, menghubungkan dan memperkuat hubungan profesional dan mempelajari keterampilan yang teman-teman butuhkan agar bisa sukses nanti ke depannya. Jadi, pada dasarnya LinkedIn ini berusaha untuk mencoba memberikan jaringan internasional, jaringan profesional secara internasional. Ya, walaupun sebenarnya secara lokal, secara nasional di Indonesia juga sering digunakan ya. Jadi konsep utamanya adalah jaringan yang profesional. Nah, pertanyaannya, apakah jaringan profesional itu bisa dipakai untuk jualan? Ya, tentu saja iya. Tapi jualannya bagaimana? Itu perlu kita ketahui. Ya, cara jualnya seperti apa? Itu perlu kita ketahui. Nah, di sini kalau dilihat pada saat kita masuk di LinkedIn, ya memang sih eh, dasar awalnya kan memang untuk mencari pekerjaan ya. Kita pasti dikasih pertanyaan, apakah teman-teman lagi sedang mencari pekerjaan? Di sini ada job work ya. Kalau iya, lagi pencet saja ya supaya nanti ada beberapa tawaran-tawaran pekerjaan bisa masuk ke teman-teman. Ini juga teman-teman bisa meng-add beberapa feed dari instansi-instansi ternama, dari BUMN dan sebagainya. Itu teman-teman bisa add juga karena memang jaringannya profesional ya teman. Nah, di sini perusahaan-perusahaan dalam berbisnis ya pasti mereka akan memberikan tawaran-tawaran pekerjaan juga di LinkedIn ya. Jadi teman-teman kalau memang ingin memperhatikan baik-baik terkait dengan karirnya ke depan, terkait dengan persiapan karirnya, terkait dengan persiapan bisnisnya untuk ekspansi lebih besar lagi mulai dari sekarang ya silahkan bisa buat akun secara profesional ya, eksis secara profesional ya di LinkedIn gitu ya. Di sini ada salah satu contoh ya. Ya, perkenalkan nama saya Jerry Anthony. Ya, dia lagi mengerjakan tugas operational management. Jadi, teman-teman di jaringan ini kalau ingin memperbagus brandingnya ya silahkan hal-hal yang positif semuanya disampaikan di sini. Ya, teman-teman kalau misalnya punya pencapaian-pencapaian, punya prestasi itu bisa diupload di LinkedIn. Silahkan buat akun LinkedIn-nya, diupload semua, dan saya rasa itu akan powerful untuk kekuatannya teman-teman nanti ke depannya. Dan, nah, apa yang membuat LinkedIn menjadi platform yang kuat untuk merek? Nah, ini sudah kita masuk di pemasarannya ya. Tadi kan jaringan internet, jaringan profesional yang biasanya dipakai untuk menemukan pekerjaan, tapi ternyata bisa dipakai untuk uh, jualan juga ya, bisa dipakai buat jalanan. Nah, LinkedIn memberikan ruang profesional yang sesuai untuk komunitas profesional. Jadi, rata-rata di LinkedIn itu memang orang-orang yang bertindak sebagai profesional. LinkedIn memupuk lingkungan yang berkualitas tinggi dan aman. Jadi, teman-teman kalau mau jualan, biasanya yang jualan di LinkedIn ini adalah
perusahaan-perusahaan yang memang mau jualan secara apa ya, biasanya bisnis to bisnis atau customer to business. Dan langsung sasarannya adalah perusahaan, bukan sasarannya individu. Tapi walaupun sebenarnya yang jualan adalah individu, tapi sasaran jualannya ke perusahaan biasanya. Nah, pengguna mempercayai informasi dan konten dibagikan ini karena dibagikan oleh profesional yang sah. Jadi, teman-teman kalau mau membuat sebuah bisnis ataupun uh, akun pribadi yang profesional di LinkedIn, ya jangan jangan membuat untuk mengerjai orang. Tidak ada akun-akun hacker, sorry, tidak ada akun-akun second akun di sini ya. Memang akun-akun yang sebenarnya karena biasanya kita dipercaya kalau sudah menggunakan LinkedIn ya. Nah, nah di sini dikatakan bahwa 90% dari bisnis to bisnis, ya pasar bisnis to bisnis itu lebih banyak menggunakan LinkedIn sebagai platformnya, sorry, jadi lebih banyak menggunakan LinkedIn sebagai platformnya. Untuk apa? Untuk berbisnis pastinya. Di sini juga dikatakan bahwa 92% dari pemasar bisnis to bisnis itu menggunakan LinkedIn untuk mendistribusikan kontennya. Jadi kalau misalnya kita punya bisnis, terus sasaran kita juga adalah bisnis, nah itu paling cocok nih buat LinkedIn. Di sini dikatakan 97% dari marketer bisnis to bisnis menggunakan LinkedIn untuk usaha pemasaran konten mereka. Ya, jadi ada tadi distribusi konten, pemasarannya, usahanya mereka itu 97% lebih tinggi. 78% dari bisnis to bisnis, bisnis to bisnis, menurut LinkedIn sangat efektif dalam media sosial, platform media sosial. Katanya sangat efektif karena memang jaringannya terbilang jaringan yang profesional ya teman-teman ya. Mungkin kalau sekali dihubungi ya itu sudah pasti itu. Ya jadi kita sekedar menyampaikan informasi tentang produk kita dan pada saat kita dihubungi ya kemungkinan besar itu kita punya target sudah bisa kita ambil gitu ya. Nah, di sini katakan bahwa percakapan dan konten berkualitas berkembang pesat di umpan LinkedIn. Jadi rata-rata karena memang tempatnya profesional, jaringan profesional, ya percakapannya kadang semuanya berkualitas. Bahkan untuk beli pun bukan sekedar nanya-nanya kayak di media sosial lain, berapa harganya Bu, berapa. Nggak ada yang seperti itu. Ya memang yang bertanya itu adalah orang yang butuh. Ya karena memang pemasarannya langsung. Terus didorong oleh keterlibatan anggota dan konten berkualitas dari merek ya. Bahkan anggota merek penerbit dan bahkan anggotanya juga berkualitas ya rata-rata ya. Jadi teman-teman kalau mau punya akun media sosial yang berkualitas silakan punya linknya sendiri ya. Dengan kata lain, teman-teman dapat mendorong kesadaran, mendorong pertimbangan dan bahkan membantu perusahaan teman-teman mengubah prospek menjadi pelanggan di LinkedIn. Jadi teman-teman nanti kalau bekerja juga bisa kalau misalnya bisnisnya punya customer segmen berupa perusahaan itu bisa membantu perusahaannya juga untuk memasarkan bisnisnya di LinkedIn ini karena targetnya ada juga adalah perusahaan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Ini 4 ways to significantly reduce the time taken by data exchange process. Jadi ini dari Komatch Data Exchange. Dia lagi jualan apa tuh? Oh, WhatsApp Digitalization Today Vlog Series featuring Ana Business Solution. Nah, dia lagi menjual business solution. Jadi orang-orang yang mau mengembangkan bisnisnya di bidang apa, komunikasi atau di bidang apa ya, pengembangan di bidang apa, business development dan sebagainya itu bisa langsung ke Commerce Data Exchange. Jadi kan banyak tuh ya perusahaan yang berdiri dengan baik tapi masih belum tahu ranahnya ini kemana sih buat dikembangkan. Jadi muncullah Commerce ini untuk membantu perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Jadi memang bisnis ini jualan jasa untuk bisnis. Jadi pas sudah ya. Seperti itu teman-teman konten-kontennya ya. Di sini HP. Bumi membutuhkan bantuan semua pihak ikut serta untuk menggunakan kayak trade toner HP asli daur ulang udah. Jadi dia menjualan HP tapi biasanya langsung ke perusahaan. Dan rata-rata kontennya semacam ini sama dengan minggu lalu ya bahwa konten itu bisa informatif, bisa persuasif, masih bisa digunakan juga di sini. Cuman pada saat membuat kontennya itu kontennya lebih profesional, gambar, terus captionnya harus lebih profesional seperti ini. Jadi bukan sesuatu yang kalau orang bilang kekinian sih nggak terlalu ya karena memang ini lingkup ranah yang
profesional di LinkedIn ini. Terus, nah ini PT Bank Mandiri. Tahu nggak sih kalau personal branding dapat membantu kamu mendapatkan pekerjaan yang kamu idam-idamkan. Jadi selain selain menjual apa ya, menjual produknya Bank Mandiri, di sini juga dia menawarkan untuk apa ya, tips-tips ya, memberikan tips-tips untuk personal branding dan hal-hal lainnya ya, bagaimana supaya bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Jadi ini kayak kontennya tuh bukan semacam konten hanya untuk berjualan tok, tapi konten yang ini kan persuasif sebenarnya teman-teman. Jadi jualan mandiri dengan cara mengajarin orang gitu loh. Siapa tahu nanti ya dia bisa dapat personil-personil atau kandidat-kandidat yang keren berdasarkan hasil dari pelatihannya mereka. Itu bisa juga ya. Jadi nggak semata-mata jualan tapi lebih kepada branding profesional. Ya pada dasarnya kan memang untuk eh, apa ya, akun-akun yang dipakai untuk mencari pekerjaan kan biasanya kalau LinkedIn ini. Tapi ya ada juga yang pakai untuk eh, berbisnis dan kita lebih fokus di situ. Nah, berbisnisnya nggak perlu harus berbisnis secara hard selling, soft selling seperti ini boleh ya. Ini soft selling teman-teman ya. Tanpa harus menjual produknya mandiri, tapi orang bisa kenal memang mandiri. Lagi buat kelas-kelas tips-tips personal branding. Ujung-ujungnya kalau misalnya banyak yang daftar dan misalnya daftar dan bagus di Bank Mandiri itu kan bisa naik juga reputasi. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau eh, di LinkedIn itu sendiri kita mencoba untuk membangun trust ya, trust dari perusahaan. Jadi trust dari perusahaan dan trust untuk teman sendiri juga. Jadi em, misalnya ya, kalau punya perusahaan dan berada di akun-akun yang profesional itu kan pasti trustnya orang lebih bagus lagi ya terkait dengan perusahaannya. Dan ingat, kalau saya sih ya punya perusahaan sendiri dan punya karyawan-karyawan, saya minta karyawan saya untuk membuat LinkedIn sendiri gitu ya. Sama dengan teman-teman diminta untuk membuat LinkedIn. Nah, karena itu bisa memasarkan kita juga punya produk sendiri. Misalnya UC lah. Saya meminta teman-teman untuk membuat LinkedIn. Supaya apa? Supaya teman-teman mengupload semua kegiatan-kegiatan profesional yang ada di sana. Bukan cuma kegiatan-kegiatan happy-happy saja, tapi profesional. Prestasinya teman-teman, aktivitasnya teman-teman, semua diupload di sana dengan baik. Nah, karena katanya di sini, karyawan, itu jangan karyawan, apalagi customer, ya, merupakan aset yang sangat besar dan mempunyai kemampuan 10 kali lebih lipat, 10 kali lipat ya jangkauannya di LinkedIn ya dibandingkan hanya kita saja yang mengupload. Artinya kalau teman-teman membantu saya untuk mengupload UC ya itu 10 kali lipat dari kemampuan saya untuk apa namanya? Untuk menyampaikan atau mempromosikan UC. Teman-teman bantu saya berarti. Begitupun nanti teman-teman pada saat punya perusahaan, ya perusahaan dan teman-teman punya staff untuk membantu teman-teman dalam mempromosikan produknya itu 10 kali lebih besar ya. Karena saya kan kemampuannya itu cuma satu. Dan teman-teman membantu saya itu bisa lebih besar lagi jangkauannya ya. Jadi kita berusaha untuk bagaimana caranya membangun trust dan membangun brand. Ya bukan cuma kita, tapi teman-teman juga bisa membantu saya. Secara profesional ya. Oke, ini misalnya ya, ini dari Alford. Hai, saya Alford Senli, mahasiswa UC Makassar. Ini kan mencoba untuk memasarkan UC Makassar juga ya, secara profesional lagi ya. Jurusan DBM, mata kuliah Operation Management, ya dengan berbagai kegiatan-kegiatan operasional, berbagai kegiatan-kegiatan profesionalnya mereka. Oke, teman-teman, tadi kita sudah membahas akun media sosial yaitu LinkedIn yang sangat profesional. Jadi teman-teman kalau ingin membangun trust silahkan masuk di LinkedIn dan teman-teman ingin mempunyai segmen pasar berupa customer segmennya adalah bisnis artinya business to business atau customer to business ya silahkan membangun LinkedIn karena pasarnya lebih bagus di sana dan sangat profesional. Sekarang kita masuk di Twitter untuk pemasaran produknya teman-teman. Nah, Twitter ini hampir sama dengan media sosial yang lain ya, di mana dashboardnya berupa ya
timeline Twitter dari followers. Jadi kayak pada saat kita buka Twitter, ya rata-rata followers kita yang sudah nge-tweet itu bisa kita lihat. Namanya sekarang X ya teman-teman ya. Nah, cara kerja Twitter atau X. Nah, di sini katanya untuk mendapatkan keterlibatan terbanyak di Twitter, teman-teman perlu membuat kurasi dan interaksi dengan pesan yang ditujukan untuk pengikut Anda. Sama dengan konsep yang minggu lalu bahwa em, konten yang bisa berinteraksi dengan baik, yang engage dengan customernya adalah konten-konten yang memang sesuai dengan customer kita, gitu ya. Terus Twitter ini dapat mempromosikan produk, membiarkan bisnis memberikan informasi dan terlibat dengan pelanggan. Jadi kita bisa menawarkan produk juga di Twitter, tapi mungkin caranya berbeda ya. Twitter ini dengan pengumuman seperti obral spesial, produk baru, lokasi baru. Ini ada sebenarnya pengumuman-pengumuman yang bisa kita berikan di Twitter ya, dengan identitas sendiri. Terus ide bagus untuk menanggapi tweet dari pelanggan yang mungkin berupa pertanyaan tentang bisnis teman-teman dan bahkan pujian atas. Jadi pada saat ada kita nge-tweet ya, kita nge-tweet beberapa pesan ya atau beberapa promo terkait dengan produk kita, terus ada yang engage atau yang membalas Twitter itu kita silahkan buat teman-teman untuk menanggapi itu. Namanya retweet, retweet dulu ya, retweet. Nah, terus retweet sesuatu yang mungkin relevan untuk pengikut juga dapat membantu meningkatkan pengikut. Jadi bagusnya di Twitter ini karena dia dalam bentuk microblog ya, kita bisa meretweet, artinya mentweet, artinya memposting kembali postingan-postingan yang cocok dengan pengikut kita, cocok dengan bisnis kita. Jadi kita bisa mentweet itu lagi dan itu bisa meningkatkan engagement kita dengan pengikut kita. Bahkan kita bisa meretweet konten pengikut. Ya, konten pengikut yang pengikut bisnis kita yang relevan dengan bisnis kita ya kita coba retweet aja, kita coba paste posting kembali dan itu ya pasti akan dia balas. Senang mereka itu kalau misalnya kita tweet lagi atau retweet hasil konten-konten mereka. Nah, ini contoh dari Coca-Cola, Twitter dari Coca-Cola. Sekarang X ya, X dari Coca-Cola ya. Terus ini beberapa pada saat mereka membuat apa namanya, membuat postingan-postingannya nggak perlu harus ribet ya di Twitter nggak perlu harus ribet ya semacam inilah. Terus ada sedikit Twitteran, ada sedikit konten-konten dari sorry, ada sedikit caption dari konten tersebut. Lalu kalau ada Twitteran kita bisa balas-balas lagi. Terus ini dari Prambors. Nah, ini dalam bentuk apa ya? Filantropis ya, filantropis atau persuasif yang langsung menyampaikan orang. Terus ini Diskominfo Makassar itu bisa memberikan konten-kontennya semacam ini ya teman-teman ya. Nggak perlu harus video yang heboh-heboh ya, tapi kalau untuk berbisnis ya lebih banyak seperti ini. Nanti ada Twitteran, sorry, nanti ada balasan dari yang lain itu kita bisa pakai, kita bisa balas kembali dan bahkan untuk Twitter, sorry, postingan-postingan dari customer juga kita bisa posting kembali. Nah ini contohnya, we have gas. Go get the fancy cups. Nah, ini penawaran-penawaran ya, silahkan katanya kalau mau dapat itu silahkan. Terus ini kayak apa ya? Tidak perlu harus ribet sih di Twitter ini. Cukup bagaimana caranya mempertahankan followers kita dengan cara berkomunikasi yang baik di Twitter ini. Ya, ini dari Baskin Robbins, dia mencoba memberikan postingan yang kalau dilihat tidak terlalu ini ya, tidak terlalu esensial banget sih. Tapi ya dia mencoba untuk bermain bersama dengan customer-nya supaya followersnya supaya ada interaksi di dalamnya. Nah, Twitter ini menawarkan beberapa variasi pemasaran, ya variasi pemasaran. Yang pertama, Twitter itu cepat sekali cepat banyak sekali tren yang kita bisa dapatkan di Twitter. Ya kita bisa pakai tren itu untuk mempromosi. Terus kita bisa mempromosikan akun kita sendiri ya. Bahkan teman-teman kita juga bisa mempromosikan akun kita sendiri dan kita bisa mempromosikan tweet-tweet yang lagi hits di situ. Jadi selain tren, akun kita juga tweet-tweet yang lagi sering disampaikan bisa kita promosikan di dalam pemasaran menggunakan Twitter.
Nah, sekarang kita masuk di WhatsApp. Nah, ini yang paling sering digunakan ya. Bukan sering, paling sering digunakan untuk berkomunikasi sebagai orang biasa. Tapi ada banyak bisnis yang menggunakan eh, WhatsApp ini untuk berbisnis juga. Ada beberapa macamnya. Bagaimana caranya berbisnis di WhatsApp itu boleh Kak, sini. Nah, WhatsApp adalah aplikasi media sosial yang digunakan orang untuk berinteraksi dengan pengguna lain. Berarti ya paling banyak ini kita gunakan ya, siapa sih yang tidak punya WhatsApp saat ini? Nah, namun perlu diingat bahwa Anda tidak melakukan setiap percakapan tentang perusahaan Anda sendirian. Dengan orang lain pastinya ya. Ingat pengguna lain memiliki kekuatan untuk menghapus atau memblokir Anda. Jadi jangan risih ya, jangan risih kalau mau berbisnis di WhatsApp. Jadi kalau misalkan kan ada ya biasanya teman-teman kita kalau mau promosi barang itu semua grup dia kasih masuk ini ya kirim-kirim ini ya. Dia promosikan semua barangnya di situ. Kalau nggak di-kick dia diblokir ya. Jangan seperti itu. Jadi perlu harus mencari momennya. Nah, di WhatsApp marketing, ini tools aplikasi WhatsApp membantu bisnis memasarkan produk atau jasa. WhatsApp marketing cukup efektif untuk pemasaran di mana teman-teman dapat mengirimkan pesan promosi berupa teks, gambar, video, suara, atau file hanya dengan koneksi internet. Ini namanya WhatsApp marketing. Sekarang sudah ada WhatsApp bisnis juga ya. Peran WhatsApp untuk meningkatkan bisnis itu menjaga banyak customer. Jadi customer yang kalau kita sudah dapat nomornya customer, biasanya kan kita simpan, kita berharap customer juga menyimpan nomor kita supaya kalau misalnya ada story-story tentang produk kita, nah bisa dilihat juga oleh customer kita. Terus membuat grup itu penting ya untuk membina customer kita, tapi yang mau saja ya. Cuman kalau dari segi pemasar kan biasanya diusahakan untuk ikut di grup kita. Ya nggak perlu harus ribet-ribet amat. Ya biasanya kalau ada promo-promo bisa disampaikan di grup. Bisnis info profile dapat menjadi galeri bisnis. Nah, kalau misalnya kita masuk di WhatsApp bisnis, biasanya kan ada info di situ lokasinya di mana, buka jam berapa, terus ada profilnya, barang yang mana yang dipilih. Saya sering beli kok barang di WhatsApp, ya. Misalnya souvenir, souvenir disertasi saya kemarin, saya belinya di WhatsApp. Hampir sama dengan marketplace. Tinggal kita coba buka mereka punya katalog di WhatsApp itu lalu kita pilih jumlahnya berapa nanti pembayaran ini nggak bisa langsung di sana ya pembayaran tetap lewat transfer bank yang dengan akun yang beda intinya kita bisa engage langsung nggak ada orang yang diganggu dan WhatsApp kan di mana-mana orang pegang ya. Nah, biasanya nggak buka Instagram tapi buka WhatsApp itu bisa langsung responnya langsung. Terus story, layanan broadcast, dan replay otomatis untuk menjalin engagement. Kita supaya kita masih dianggap hidup ya bisnisnya, kita bisa upload story-story. Terus kalau misalnya lagi jarang-jarang komunikasi, kita bisa broadcast layanan, ya kita bisa broadcast informasi, itu penting. Dan replay otomatis, misalnya kita lagi istirahat, dan ada yang menanyakan, itu biasanya ada chatbot yang merespon otomatis. Itu penting untuk engagementnya kita. Terus memantau sistem pengiriman atau share log. Nah ini kalau di WhatsApp kan bisa share log ya dan kita bisa tahu lokasinya juga dengan adanya di bisnis di akun bisnis itu kan biasanya ada lokasinya kita. Kita bisa melihat share lognya ada di mana. Nah ini contohnya WhatsApp Story ya. Rata-rata kalau teman-teman saya pada jualan di sini. Terus kampung kuliner dan sebagainya. Terus ini WhatsApp broadcast ya. Contohnya saya sering dapat dari kampung kuliner. Ini contohnya info atau profile. Berarti WhatsApp ini enak juga ya buat bikin apa namanya galeri bisnis kita ya. Galeri bisnis kita, kita bisa bikin profile bisnis kita bisa bikin semacam katalog bisnis kita di sini. Nah, ini profilnya, ini alamatnya, ini medianya, terus ini pesan otomatisnya ya. Selamat pagi, dia otomatis menjawab. Nah, efektif berbisnis menggunakan WhatsApp marketing. Nah, bagaimana sih sebenarnya supaya efektif berbisnis menggunakan WhatsApp marketing? Yang pertama, kita buat nomor khusus. Itu pentingnya supaya tidak kegabung dengan nomor pribadi kita. Biasanya sih sekarang orang membuat akun bisnis sendiri ya. Oke, terus yang kedua fokus pada target pasar untuk produk bisnis. Jadi di akun bisnis itu jangan juga semua akun-akun.
yang tidak berkepentingan dengan bisnis kita kita simpan. Oke lah nggak apa-apa supaya bisa dilihat di story-nya. Tapi ya fokus pada target pasar aja. Kalau memang ada target sama atau ada yang pernah beli, biasanya kan kalau kita beli sesuatu barang terus diminta untuk mengisi nomor telepon, itu silahkan bisa di-share. Tapi paling amannya pada saat kita mengumpulkan kontak pelanggan, selain kita yang men-save, harapannya dia juga men-save supaya story-story kita bisa dilihat nantinya. Meminta calon pelanggan menyimpan nomor pebisnis, ya itu penting ya. Coba berapa nomor Kak? Misalnya saya simpan. Tolong simpan nomor saya juga ya supaya pada saat nanti mengupload story itu bisa kelihatan. Begitupun dengan broadcast. Nah, gunakan fitur grup, reseller, dan obrolan one-to-one. Jadi kalau penting ya buat grup supaya nanti pada saat ingin memberikan informasi itu tidak satu-satu orang yang di chat ya, walaupun ada broadcast sebenarnya, tapi dengan adanya fitur grup kita bisa engage lebih dekat lagi dengan customer kita, sebetulnya bisa ada yang bertanya satu dan yang lainnya bisa mendapatkan jawabannya. Gunakan fitur cerita untuk promosi. Ya, jadi ini story ya untuk promosi itu penting. Lakukan promosi dengan bijak ya. Silahkan berpromosi dengan bijak. Konten relevan kepada pelanggan, membalas chat dengan cepat, konsisten dalam mempromosikan produk. Ya relevan dengan pelanggan ini masih kuncinya ya. Konten itu harus relevan dengan pelanggan sesuai nggak dengan mereka. Terus kalau ada chat kita bisa balas dengan cepat dan kita harus konsisten dalam mempromosikan produk itu. Terus selanjutnya, kita bisa berinteraksi melalui grup, perkenalan, jangan mengganggu. Ya, kalau misalnya dalam grup itu kadang ada langsung broadcast pesan banyak itu, awas ya, pasti kalau nggak di-kick, diblokir. Jadi jangan sampai itu terjadi. Teman-teman silakan perkenalkan ya. Permisi, nama saya ini, bisnis saya ada juga di sini. Mohon maaf saya mengganggu, saya bisa share ya informasinya. Siapa tahu misalnya ada yang berkenan atau ada yang cocok dengan produk saya ya bisa nanya-nanya lebih dalam lagi gitu ya. Jangan mengganggu. Nah, teman-teman, kita akan ada aktivitas dalam kelas ya. Teman-teman harus mendapatkan informasi terkait usaha mikro yang menjadi objek analisanya. Di modul satu kemarin, AFS 1 kemarin, teman-teman hanya menentukan industrinya, industri apa. Di modul ini sudah harus menemukan, ya, teman-teman harus menemukan siapa yang akan teman-teman bantu media sosialnya. Ya, itu yang pertama, nama usahanya. Nah, kalau saya coba stop share, kita coba masuk di, bentar ya teman-teman, kita coba masuk di coursesnya kita, di e-learnnya kita. Ini ya, nanti teman-teman secara berkelompok, tapi ini perwakilan aja ya. Perwakilan, ini ada materinya teman-teman, ini ada support materi untuk week kelima. Nah, nanti teman-teman masuk di sini ya, membuat forum sendiri ya, membuat forum sendiri silahkan masuk di sini. Nanti teman-teman tinggal add a new discussion topic, nama kelompoknya apa, dan teman-teman harus copy dulu copy ini dan ini ya, ini yang teman-teman copy ya dari 1 sampai 9. Nah, terus buat new topic gitu ya, add new topic, misalnya kelompok, apa nama kelompoknya teman-teman? Kelompok es buah misalnya. Coba tuh namanya memang es buah ya. Buah, sorry. Es buah, terus nama-nama anggotanya, anggota, kita lihat dulu instruksinya teman-teman ya. Sorry, nama kelompok, anggota, nama kelompok, nama kelompok, sebuah, terus anggota, misalnya satu A, satu Jenny, dua Victor, tiga Maria, empat lalala lima bla bla bla. Oke. Terus ini informasi, sorry, sorry ya, ini salah teman-teman ya. Oke, terus nanti ini teman-teman coba copy paste ya. Copy paste, terus teman-teman coba mengisi informasi ini. Nama usaha yang teman-teman coba bantu apa, es buah apa,
Oke. Terus nama usahanya apa? Jenis usahanya bergerak di bidang apa? Food and beverage, misalnya F&B, N&B atau langsung saja minuman, Bapak-Bapak. Terus target usaha segmen pasarnya siapa? Silahkan jelaskan. Lama usaha sudah berjalan di berapa lama? Terus alamat usahanya di mana? Pemilik usahanya siapa? Kontaknya. Kontak, email, website itu boleh. Sosial medianya apa yang digunakan oleh bisnis tersebut? Hubungan dengan usaha itu siapanya teman-teman? Temannya kah atau apa? Silahkan boleh sampaikan. Terus nanti post di forum ya. Post di forum. Di sini setelah mengisi gambaran terkait usaha yang di atas, konten yang setelah mengisi gambaran terkait usaha yang menjadi objek pengabdian teman-teman, setelah mengisi ini, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman membuat konten marketing untuk sosial media dari usaha tersebut. Konten yang dimaksudlah konten dengan aplikasi materi yang dipelajari sebelumnya. Jadi ada tiga. Kira-kira usaha ini kalau mau buat konten di LinkedIn seperti apa bentuknya? Tadi saya sudah jelaskan konten LinkedIn itu harus konten yang profesional ya, nggak perlu harus muluk-muluk. Konten di Twitter itu bagaimana modelnya ya, nanti bisa lihat bagaimana referensi konten di Twitter, dan kira-kira konten di WhatsApp itu bagaimana modelnya ya, tapi khusus untuk usaha ini ya, ini perwakilan aja untuk teman-teman satu kelompoknya, tapi usahakan teman-teman semua bisa berkontribusi di sini. Kalau misalnya masih kurang, teman-teman nanti setelah post di forum itu teman-teman bisa replay yang lain kalau memang mau nambahin ya, silahkan dibikin kontennya. Oke, kalau misalnya kontennya sudah jadi dan mau diupload, ini tinggal tambahin gambar ya, tambahin gambar, terus upload kontennya di situ. Terus kalau ada captionnya silahkan dituliskan di captionnya. Oke, teman-teman, nah, kita kembali lagi. Nah, di sini ya, teman-teman sudah selesai, terus kita kembali ke sini. Nah, buatlah konten marketing sesuai dengan kebutuhan dan tren masing-masing sosial media. Maksudnya LinkedIn, Twitter, dan WhatsApp. Bagaimana sih trennya LinkedIn? Bagaimana sih trennya Twitter? Bagaimana sih trennya WhatsApp? Seperti apa bentuknya? Tingkatkan masing-masing akun sosial media usaha. Nah, ini nanti ke depannya ya kita berusaha untuk meningkatkan akunnya kalau sudah ada. Tapi kalau tidak ada kita akan bikinkan. Review setiap minggu untuk mendapatkan konten terbaik yang akan menjadi konten ads premium terbaik. Kita review nanti tiap minggunya. Dan selesai teman-teman ya. Selesai untuk materi ini, materi terkait dengan LinkedIn, Twitter, dan WhatsApp. Oke, kita kembali lagi ke e-learnnya kita, aktivitasnya. Oke, tadi teman-teman sudah membuat aktivitas secara berkelompok di sini, forum perwakilan walaupun dibikin bersama. Nah, sekarang sama dengan minggu-minggu sebelumnya, teman-teman perlu mengumpulkan hasil belajarnya di sini. Khusus kelas A bisa mengumpulkan hasil belajar di sampai jam 12.00 WITA, dan khusus kelas B mengumpulkan hasil belajar di pukul 17.00 WITA. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sampai sekian untuk materi hari ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa membuat konten-konten di LinkedIn. Bagaimana skenario konten profesional di LinkedIn untuk usaha teman-teman sendiri. Sorry, usaha yang akan dijadikan sebagai objek pengabdian. Terus kita teman-teman berusaha membuat konten untuk Twitter, bagaimana bentuknya, dan konten untuk WhatsApp seperti apa bentuknya, lalu nanti disimpan atau dikumpulkan di forum. Untuk tugas pribadi atau refleksi pribadi itu pribadi juga kerjainnya berdasarkan hasil pembelajaran kita hari ini. Saya rasa cukup untuk saat ini teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa aktivitasnya dikumpulkan karena itu merupakan presensi untuk hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you.